Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Kepada bapak-bapak, ibu hadirin sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka Allah taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai nabiku kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita menerangkan tentang ayat ini. Apabila ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diamalkan, maka rahmat itu akan terasa di mana-mana. Sebagaimana yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa apabila di dalam skup yang paling kecil, di dalam keluarga saja, kalau agama diamalkan, maka suami akan terasa membawakan rahmat bagi istrinya dan anaknya. Begitu juga istri akan terasa membawa rahmat bagi suaminya, dan anak juga begitu, menjadi penyejuk mata daripada orang tuanya. Ini tidak lain dan tidak bukan karena adanya agama pada diri mereka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan orang kaya. Orang kaya akan membawa rahmat bagi orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian hadirin sekalian? Karena ada agama di dalam dirinya, maka orang kaya memandang daripada orang-orang miskin dengan rasa cinta, membutuhkan. Bagaimana kalau tidak ada orang miskin, saya akan menyalurkan harta benda saya, menyalurkan zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Orang kaya yang ada agama di dalam dirinya tidak merasa berjasa, tidak ada merasa hebat, merasa berjasa, tidak ada. Nah, inilah hadirin sekalian, orang kaya memandang orang miskin sebagai ladang untuk berinvestasi untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maka keberadaan orang kaya seperti ini terasa membawa rahmat bagi orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang miskin yang ada agama di dalam dirinya. Dia telah berusaha, dia telah berdoa, tetapi takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, dia ditakdirkan tetap dalam keadaan miskin. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang miskin yang ada agama, dia bersabar. Dia tidak mencuri, dia tidak merampok, tidak berbuat kejahatan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang miskin yang taat ya, ini akan dimasukkan surga 500 tahun lebih dulu dari orang-orang kaya. Nah, hadirin dimuliakan Allah SWT, tidak mencuri, tidak merampok, tidak berbuat jahat. Maka orang kaya tidak perlu buat pagar tinggi-tinggi, tidak perlu pagar ditulisi awas ada anjing, lawang terbuka, jendela terbuka, tidak ada pencuri yang masuk. Kenapa demikian hadirin sekalian? Karena orang miskin ini dia bersabar. Saya kalau bersabar, maka saya akan masuk surga 500 tahun lebih dulu dari orang-orang kaya.
Maka saya hanya bersabar 60-70 tahun saja. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah terasa saling memberikan rahmat satu dengan yang lain. Begitu juga seorang pejabat. Maka pejabat yang ada agama di dalam dirinya, ini membawa ketenangan dan ketentraman bagi masyarakatnya. Lah kenapa? Dia akan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji daripada Rasulullah, 7 golongan yang akan diberikan naungan di akhirat nanti, ketika matahari hanya 1 mil di atas kepala, orang-orang dalam keadaan telanjang, kepanasan. Coba, tidak ada naungan, la zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka saat itulah hadirin sekalian, pemimpin yang adil akan duduk di kursi VVIP, menjadi orang yang sangat penting, dinaungi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu bapak-bapak ibu hadirin sekalian pahami bersama bahwa akhirat itu, mahsyar itu bukan sehari 2 hari, tapi mahsyar itu bukan setahun 2 tahun, tapi 50.000 tahun lamanya mahsyar. Orang berlari ke sana kemari ingin menyelamatkan diri masing-masing. Maka orang yang duduk dalam kursi VVIP, dia menyaksikan orang pada hari itu dalam kesulitan yang luar biasa. Maka hadirin sekalian, wah, saya mumpung menjabat hari ini, maka saya ingin berbuat adil. Kalau saya adil, maka 1 karcis di antara 7 golongan itu akan saya dapatkan. Nah, ini hadirin sekalian. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ancaman dari Rasulullah SAW, barang siapa yang menjadi pemimpin dan dia tidak berbuat adil, maka nanti dia di akhirat akan dikecilkan sebagaimana kecilnya semut. Maka akan diinjak-injak oleh miliaran manusia di akhirat nanti kelak. Coba bayangkan. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang mengikuti ajaran Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berorientasi pada kehidupan akhirat, barulah dia akan bisa berbuat yang seperti ini. Tapi kalau tidak, hadirin sekalian, kebanyakan adalah aji mumpung berkuasa, mumpung kaya, lah begitu. Maka dia akan memuaskan daripada keinginan hawa nafsunya. Perkara dia mendolimi orang, menginjak orang, itu dia tidak berpikir apa-apa. Yang penting sekarang, lain begitu. Padahal hadirin sekalian, kalau dia berorientasi pada kehidupan akhirat, maka dia takut berbuat seperti itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang di luar Islam pun merasakan bagaimana rahmat dan sejuknya Islam itu sendiri. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, datang seorang pendeta, ini mau mengajak berdebat dengan Nabi, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyambutnya dengan baik. Bukan dia mau masuk Islam bersahadat, bukan, ajak debat nih. Maka Nabi melepaskan daripada lemek duduknya beliau, maka diberikan kepada pendeta ini tadi. Maka pendeta itu duduk di atas lemeknya Nabi, dan Nabi duduk di lantai tanpa lemek. Coba bayangkan, orang tak beriman pun merasakan rahmat ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Nabi sendiri ngendiko, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini iman yang paling utama. Bukan berarti tidak beriman pada kitab, bukan tidak beriman pada Rasul, beriman, tapi iman yang paling unggul, iman yang paling utama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini berpengaruh besar. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia memuliakan tamunya, fal yukrim doifahu. Maka walaupun itu orang kafir sekalipun, bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang menyampaikan, Nabi yang ngendiko, Nabi yang mencontohkan, nih fi'lian Nabi. Nah, itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya hadirin sekalian, kenapa kalau bukan daripada golongan dia, pakaian yang disentuh dicuci, masjid yang bukan golongan dia, ini masjid pun dicuci, dipel. Ini kenapa seperti ini? Saya tidak paham. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ini kesannya bermusuhan, itu maksudnya. Sesama muslim aja bermusuhan. Gimana ini? Mana rahmatnya?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, pengikut Rasulullah itu asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir pada kekafirannya, bukan pada orangnya. Nah, gitu. Nabi juga menerima ini pendeta loh, dedengkotnya orang kafir. Ruhama bainahum, kasih sayang di antara orang-orang beriman. Tapi hadirin sekarang tafsirnya menyempit ruhama bainana. Apa maksudnya? Kasih sayang di antara kita saja. Nah, bukan golongan kita tidak usah kasih sayang. Loh, artinya jadi kayak ngono piye? Nah, inilah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika jenazah ini lewat, Nabi berdiri, "Ya Rasulullah, itu bukan jenazah orang beriman ya Rasulullah, bukankah dia manusia?" Oh, Pak, bayangkan. Bahkan ketika kucing ini tidur di ridaknya Nabi, maka Nabi tidak membangunkannya, langsung ambil gunting potong, grek 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 grek, kucingnya tidur dengan tenang, ridaknya diambil. Maka saya ingin bertanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kucing itu tidur di kain kita potong apa kita tendang? Kurang ngajar ini kucing, tendang aja lah. Gua lah era karo-karuan lah, Rohmat iki nang ndi to jane. Nah, mumpung ada Pak Rohmat di sebelah saya ini. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ibu ahli ibadah memelihara kucing. Itu kucingnya itu tidak dikunci rumahnya, tidak dikasih makan, sehingga dia tidak bebas mencari makan. Maka apa yang terjadi bapak-bapak ibu hadirin sekalian, akhirnya kucing itu mati. Hal itu dikabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita ahli ibadah itu nanti akan masuk neraka karena menghilangkan nyawa seekor kucing. Padahal kucing nak mati tidak ada pertanyaan mungkar nangkir. Nak kucing mati tidak ada siksa kubur, siksa neraka, tidak ada. Kucing mati bas, rampung urusannya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, membunuh seekor kucing, menghilangkan nyawa seekor kucing aja diancam dengan azab neraka. Bagaimana kalau membunuh orang yang tidak bersalah? Sedang tidurnya dibom, dum, dengan judul jihad, dengan judul fisabilillah. Jihad yang mana, fisabilillah yang mana, membunuh orang yang sedang tidur dengan bom yang menggegerkan dunia itu. Mana ajaran Rasulullah yang mengajarkan seperti itu, maksud saya. Menghilangkan nyawa seekor kucing aja diancam. Manusia mati akan ada pertanyaan malaikat di dalam kuburnya. Manusia akan ada siksa kubur di dalam kubur, akan ada siksa api neraka. Padahal hidupnya hanya sekali saja. Bagaimana ini? Nah, ini maka kesempatan. Bagaimana sudahkah kita datang kepada mereka untuk menyampaikan perkara agama ini? Kalau mereka menolak lah, itu berarti sudah sampai. Nah, itu. Kalau mereka mati itu sudah ada peringatan, itu maksudnya. Ini tanpa ada peringatan sama sekali. Dan itu tidak dibenarkan, itu maksudnya itu. Di dalam peperangan, orang itu dikejar oleh sahabat, tinggal numbak, gitu maksudnya itu, ya kan? Maka dia bilang, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sahabat bilang dia ngapusi itu, biar apa? Ben ora apa? Pateni, tetap dipateni. Masuk Nabi marahnya luar biasa. Apakah harus dibelek dadanya, kata Nabi? Apa harus dibelek dadanya, kata Nabi? Marah Nabi. Nah, gitu sekalian. Jadi orang kalau sudah syahadat itu tidak boleh dibunuh, gitu maksudnya itu. Tapi sahabat tetap membunuhnya. Coba bayangkan. Nah, inilah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan kasih sayang yang luar biasa. Nah, itu. Maka sampai-sampai diceritakan tentang pelacur. Pelacur itu makhluk seperti apa toh? Pekerjaan pelacur itu menjijikkan loh, Pak. Ya. Tetapi hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, ketika pelacur ini melihat anjing geleper-geleper kehausan itu mau mati udah. Maka ini pelacur turun ke dalam sumur. Nah, itu mengambilkan air,
sumur tanpa lingir. Ini kepleset mati, itu maksudnya itu. Maka dia naik dan dia minumkan kepada anjing itu. Ini kasih sayang, ajaran kasih sayang diceritakan oleh Allah. Itu kejadiannya ribuan tahun sebelum Nabi datang ke dunia. Itu zaman Bani Israel. Dan tidak ada orang yang melihat kejadian itu kecuali anjing itu, pelacur itu, dan Allah sebagai saksi. Tapi karena kebaikan hati seorang pelacur yang kayak gitu rupa, Rahman, Rahimnya Allah itu ada pada dia. Walaupun dia seorang pelacur, Allah gembira. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hadiah yang besar atas kebaikannya. Bukan gelang seberat 1 kilo, bukan gelang tangan, gelang kaki, bukan kalung kecil, sedang sampai panjang, bukan. Tapi Allah Ta'ala memberikan yang paling mahal, yaitu hidayah. Sehingga dia jijik dengan pekerjaannya, sehingga dia mampu mengentaskan dirinya dari pekerjaan melacur itu. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, wanita pelacur itu dikatakan bibirnya tersenyum, hatinya menangis. Karena keterpaksaan, karena tanggungan di belakang. Maka dia berkebutuhan dan tidak bisa mengeluarkan dirinya dari hal yang seperti itu. Tapi dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka terangkat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitu banyak cerita-cerita tentang hal itu. Dia kemudian bertobat, kemudian dia mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Hadirin sekalian, itu cerita komplitnya. Lah bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, minggu yang lalu terus ditanyakan oleh saudara-saudara kita, kalau memang agama inilah agama yang rahmatan lil alamin, tapi kenapa ada peperangan di dalam Islam? Perang itu bukan marah, Pak. Perang itu membunuh gitu loh. Kalau tidak dibunuh ya membunuh. Betul enggak? Tetapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya perang itu adalah keterpaksaan. Kalau kita ini mau berwudu, kemudian tidak ada air, maka Allah berfirman, falam tajidu ma'an, maka jika kamu tidak mendapatkan air, fatayamamu, maka bertayamumlah kamu dengan debu. Orang kalau ada debu langsung tutup muka. Orang kalau ada debu pakai masker, ya kan? Supaya nggak kena debu. Sampai rumah masih raut lagi. Terus pokoknya debu langsung ditutup irah ini. Gila terhadap debu. Tetapi hadirin sekalian, kalau tidak ada air karena terpaksa, maka debu adalah menjadi alat untuk bersuci, mensucikan jiwa. Maka ambil ini debu, usap dengan tangan, usapkan ke muka dan usapkan ke tangan 2 kali, 3 kali, selesai. Maka dia suci. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, barang yang kotor, barang yang dihindari oleh manusia, ini akan menjadi mensucikan daripada manusia kalau sudah tidak ada air lagi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mission Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdakwah, menegakkan agama, menyelamatkan daripada umat manusia. Tetapi hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lah ini ya dalam sekian wilayah yang besar, sekian banyak orang yang menantikan hidayah. Ini adalah hak asasi yang paling asasi, itu adalah hidayah dari Allah. Sementara pembesar-pembesar ini menghalangi masuknya hidayah. Menghalangi masuknya hidayah. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau ada ambulan tuh, wing 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 wing, ambulan, mas banter ambulan. Kui anak wali kota nyabrang, ora minggir-minggir, ditabrak mboten? Tabrak no. Anak wali kota ya tabrak, apa mung anak tukang cukur. Maksud saya begitu. Maka hadirin sekalian, dalam keadaan darurat, maka ini harus dibersihkan. Ini adalah kedoliman yang luar biasa, menghalangi orang untuk mendapat hidayah. Maka ini dibersih-bersihkan. Ini tayamum, keterpaksaan. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah berfirman,
Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Ini ayat turun membolehkan, mengizinkan Nabi dan orang-orang beriman itu berperang. Paham? Selama itu dilarang. Ada yang ditombak kemaluannya, ada yang dicambuk, ditelentangkan di apa? Di padang pasir. Ada yang dipanggang dengan api. Apinya padam karena darah dan lemak yang keluar dari tubuh sahabat ini tadi. Tapi mereka semua tidak ada yang murtad. Nah, gitu. Harus kehilangan nyawa sekalipun sahabat tidak ada yang murtad. Hebatnya itu. Nggak bayangkan. Maka Nabi bersabda, kalau khalawatul iman telah masuk dalam diri seseorang, maka orang itu dia rela dibunuh, dibakar, disalib, dan dia tidak akan murtad. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang beriman itu diperintahkan. Alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Apakah kalian tidak memperhatikan? Dikatakan kepada orang-orang beriman supaya tahanlah tangan-tangan kalian. Itu sudah mampu kalau melawan kedoliman itu mampu, tapi Allah tidak membolehkan. Coba 13 tahun selama di Mekah dianiaya. Sama sekali Nabi tidak melawan. Sabar wahai keluarga Ammar, sabar kamu akan dapat surga. Coba, ini kaki ditaleni nang kuda kono, iki kaki ditaleni kuda sing mendhep rono, ditarik glek suwek awake. Coba bayangkan, itu sahabat dibegitukan oleh orang-orang kafir. Tapi Nabi mengatakan, sabar wahai keluarga Ammar, surga untuk kalian. Kalau mau melawan itu, wah, malaikat aja siap untuk datang itu maksudnya. Nabi dipatahi watu, itu Nabi tidak melawan. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara Abu Sofyan, seperti yang saya ceritakan minggu yang lalu, Abu Sofyan berikrar, kalau kafilah dagangku ini untung, maka seluruh untungnya tak sumbangkan kepada baitul malnya orang Quraisy untuk membiayai angkatan perang Quraisy memerangi Nabi dan sahabat di Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berusaha mencegah terjadinya peperangan. Maka ini dirampas maunya Nabi, perdagangannya itu supaya tidak jadi untung. Tapi Abu Sofyan ini kan seorang jenderal, Pak. Jenderal. Nah, itu pengalamannya banyak dan ahli strategi di lapangan. Ini kok tai onta banyak banget ya, ada apa ya? Dia turun. Dia usah asik itu tai onta. Ternyata banyak biji-biji kurma Madinah. Oh, ini ada apa-apa di depan. Allah terangkan pikirnya. Waktu orang-orang mengejar Nabi di Gua Sur itu kalau mereka tengok ke bawah, kakinya Nabi dan kakinya sahabat Abu Bakar itu kelihatan. Tapi Allah menyelamatkan Nabi dengan mengirim sarang laba-laba. Mereka bilang, kalau ada orang masuk, nggak mungkin ada sarang laba-laba ini. Oh, tidak ada orang. Padahal Nabi sudah masuk, baru sarang laba-laba dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah taala, untuk mengecoh orang kafir, untuk mengacaukan pikir orang kafir, cukup dengan Allah datangkan sarang laba-laba. Inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Jiting di jewentek. Tapi menyelamatkan Nabi dengan perkara yang paling ringan. Coba, ini Allah, hebatnya Allah itu seperti itu, bikin tipu daya. Tapi dalam perang Badar ini, itu Allah tidak mengacaukan pikirannya siapa? Abu Sufyan, malah ketok. Loh, akhirnya menggok jalan pantai.
Setelah itu bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, apa yang terjadi? Sampai di kota Mekah dibelah kayak serigala, darah ditemplek-templek kayak masuk kota Mekah, teriak-teriak kalau kafilah dagang Abu Sufyan dirampok oleh Nabi dan sahabat. Langsung kontan 1000 orang. Tentara, bukan pedagang. Tunggu gak datang. Lah kok yang datang? Tentara, komplit dengan senjata dan logistik yang hebat. Hitam di atas putih, Nabi dan sahabat habis. Nah, itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bingung dalam keadaan seperti ini, gimana ini? Maka Allah menenangkan Nabi. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, cukuplah dan dengan sabar dan takwamu. Ini sebab hakiki yang dimiliki Nabi, sabar 13 tahun lebih udah. Itu sabarnya itu bukan baru sekarang. Takwanya itu ya sudah sekian lama, bergantung diri hanya kepada Allah. Maka Allah berfirman, cukup dengan sabar dan takwa kamu itu. Musuh kamu datang dengan tiba-tiba, menunjukkan Nabi dan sahabat tidak siap. Maka Allah Ta'ala berfirman, yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. 5.000 malaikat diturunkan Allah pakai tanda. Dalam tafsir pakai ikat kepala. 5.000, bayangkan. Padahal untuk menghancurkan negeri Sodom, negerinya Nabi Lut, itu dengan satu sayap saja kok diangkat negerinya, ditumplek. Satu negeri habis. Lah cuma 1.000 orangnya artinya apa toh? Nah, itulah Allah ingin menenangkan hati Nabi dan para sahabat. Tenang. Maka salah satu tokoh Quraisy namanya Khuwaitib bin Abdul Uzza. Khuwaitib itu mengatakan, Muhammad ini, dia kan orang kafir jangkar loh. Muhammad ini adalah orang yang terjaga. Kenapa? Saya melihat bagaimana malaikat turun dari langit untuk melindungi dia. Tapi walaupun begitu lihat malaikat turun ya enggak beriman. Orang Arab itu wangel, ngeyel tetepan. Tapi dia melihat, walaupun akhirnya masuk Islam. Nah itu sekalian, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, 1.000 orang itu dikalahkan oleh 313 orang. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, jumlah sedikit, asbab dohir tidak punya, musuh jumlah besar dengan asbab dohir yang komplit, kalah. Kenapa? Karena adanya pertolongan Allah. Lah kenapa pertolongan Allah itu ada? Karena adanya sebab hakiki sabar dan takwa kepada Allah. Ada orang tanya sama saya, Ustadz, apa cukup hanya dengan sabar dan takwa kita akan bisa menang melawan musuh-musuh kita? Nah, kalau kita nggak bisa, tapi Allah lah yang akan menghancurkan mereka. Lalu itu hari ini mereka begitu, kita begini. Mereka punya itu, kita harus punya ini. Makhluk ke makhluk, makhluk ke makhluk. Ya kalah terus dong. Nah kono luwih maju. Kene tukune senjata ya karo kono ibaratnya. Lah piye ta? Sing didol nang kene wis nglawas-lawas. Nyemplung yang kali langsung tenggelam ngono ki ya enek yo. Lah arep menang piye carane? Iki logika itu maksud saya itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu menolong orang-orang beriman. Itu dalam segala keadaan. Peperangan-peperangan itu adalah keterpaksaan saja. Riwayatnya sampai begitu rupa, Nabi bahkan menghindari dari peperangan itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, akhirnya 70 orang yang tertawan itu ya, yang mati, yang tertawan lah banyak sekali, kalah. Maka mereka pulang semua itu, pulang dengan dongkol. Tapi mereka masih aja lagi kepengen apa? Kepengen balas dendam karena orang tua-tua mereka dibunuh, maksudnya dalam peperangan itu. Maka terjadilah perang kedua adalah perang Uhud. Nah ini ceritanya.
Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, perang Uhud itu orang Islam sempat kalah. Apa penyebab kekalahannya? Hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi berpesan 50 orang pemanah di atas bukit ini jangan kemana-mana apapun yang terjadi. Pesan Nabi itu. Baik ya Rasulullah. Nah, terus peperangan terjadi. Baru sebentar aja peperangan terjadi, ini orang-orang Quraisy sudah dipukul mundur. Nah, tapi masih ada satu batalion yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sembunyi di balik bukit. Itu. Lah ini juga mungkin taktik. Maka setelah mereka lari semua, lah orang-orang Islam ramai-ramai mengumpulkan harta rampasan perang. Nah, gitu maksudnya. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang di atas nih berselisih, beda pendapat. Nabi tadi berpesan jangan turun apapun yang terjadi. Itu kan kalau perang. Lah ini sudah bubar perangnya. Tuh teman-teman do ngelumpukke harta rampasan. Ojo wis ribut. Wah itu akhirnya medun kabeh sing keri mau ngegarek loro telu. Coba bayangkan. Lah turun semua. Begitu ini turun tidak ada lagi 50 orang pemanah itu. Disinilah masuk pasukan Quraisy yang baru yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Ini walah. Coba dihantam dari belakang tuh kayak apa coba bayangkan, Pak. Berantakan semua. Sampai Nabi itu patah giginya. Bahkan dikabarkan Nabi telah wafat. Wah, ribut. Ngeri, Pak, keadaan itu. Nah, ini kekalahan umat Islam. Bapak-bapak dan saudara sekalian, itu kalau tidak mengikuti perintah Nabi, cara kasarannya perjuangan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti porak-poranda. Jadi di dalam Islam tuh perang tuh banyak sekali, Pak, 150 macam peperangan. Tetapi yang diceritakan tuh hanya 4, Badar, Uhud, Hunain, dan Ahzab. Karena dalam 4 peperangan itu 2 kali kalah dan 2 kali menang. 2 kali menang apa sebabnya? 2 kali kalah apa sebabnya? Itulah pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya seperti itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri berfirman di dalam Al-Imran, laqad sadaqakumullahu wa'dah. Sungguh-sungguh Allah itu memenuhi janjinya akan selalu menolong orang-orang beriman tatkala mereka bergantung diri hanya kepada Allah. Maka pertolongan Allah datang. Maka musuh pun dihalau begitu rupa. Hatta idza fashiltum, sampai kalian lemah. Wa tanaza'tum fil amri, dan kalian berselisih pendapat. Wa asaitum min ba'di, dan kalian mendurhakai nabi kalian. Kalian tidak taat, meninggalkan tempat, dan kalian congkrah satu dengan yang lain, dan kalian lemah iman pada hari itu. Maka tercabutlah pertolongan Allah sehingga kalian bubar dak karu-karuan seperti itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kata guru-guru kita mengatakan, kalau perjuangan agama secara umum maksudnya tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunggu tanggal mainnya, pasti porak-poranda. Coba lihat saja pengalaman sejarah. Tapi perjuangan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Berapa kali saya berbicara, kalau sholat ingin seperti Nabi, kalau ibadah ingin seperti Nabi, kalau berjuang menurut saya, apa maksudnya? Perjuangan kok menurut saya? Perjuangan agama akan menghasilkan orang beragama, orang beriman mengamalkan agama. Perjuangan agama itu urgen, maksud saya gitu. Mosok amal agama ada contohnya, hasil dari perjuangan ada contohnya. Lah perjuangan agama kok nggak ada contohnya, itu gimana itu? Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan tanpa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunggu tanggal mainnya, hancurnya maksud saya, nggak lama. Hancur, padahal Nabi bersama mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadir sekarang perang Hunain. Perang Hunain itu Nabi dan sahabat itu jumlahnya 12.000 orang.
Lah ini yang dihadapi itu orang kafir itu hanya 4.000 orang, 3 kali lipat loh ini. Maka diantara orang-orang Islam yang baru dalam Islam yang imannya lemah mengatakan, dulu di Badar saja kita jumlah sedikit bisa menang. Lah sekarang apalagi kita berapa? Jumlah lebih besar 3 kali lipat. Nah, kecil no. Nah ini, maka hadirin sekalian, ketika adu Arab 12.000 bubar semua. Padahal dipimpin Nabi itu. Allah berfirman, wa yauma hunain id a'jabatkum kasaratukum falam tughniya ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Nah, ini penting Pak, ngaji itu penting. Jadi orang beriman ini ngerti itu loh, kalah menang ini piye to taktiknya itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Hunain kata Allah, in a'jabatkum kasratukum, tatkala kalian bangga dengan jumlah yang besar. Oh, ini bukan 4.000 loh, kami 12.000. Wah, ngono ki Hunain ngono ki. Bangga-bangga kami jumlah besar, kekuasaan di tangan kami. Wah, itu bahaya, Pak. Allah berlepas diri. Maka wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughniya ankum syai'a, maka pada hari itu tidak berguna semuanya jumlah yang besar itu. Wa daqat alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari berhamburan. Bayangkan 12.000 orang Melayu kabeh melawan berapa? 4.000. Itu hari Hunain. Karena pertolongan Allah tercabut. Nabi naik di atas kuda. Rasulullah berteriak, berkhutbah. Wahai orang-orang yang beriman, kembali. Nabi kan panglimanya ini. Kembali. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang tidak pernah berbohong kepada kalian. Kembali. Wah gitu. Aku Rasulullah. Orang yang sing ngrungokke tetep melayu kabeh. Ketakutan semua. Maka dalam riwayat dikatakan yang balik itu 200, yang balik itu 400. Riwayat yang lain menerangkan itulah kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin Ansor hebat Pak, pembela Nabi. Bapak-bapak Ibu hadir sekalian, maka inilah yang mengelilingi Nabi. Nah, itu. Maka 4.000 itu ditandangi 400 orang. Itu habis Pak semuanya. Wah, berbalik, kemenangan datang kepada umat Islam, datang dengan keyakinan yang benar dan betul-betul ikhlas karena Allah. Itu. Jadi kalau orang bangga-bangga berjuang, oh kami sekian, pengikut kami sekian, bangga dengan pengikut-pengikut itu, tunggu entek ora suwe. Nah, ngono. Tolong ya wartawan dengarkan nih. Kami yang hadir di sini itu bukan 4.000, 12.000. Bangga. Ya Pak, kami catat Pak Ustadz. Dicatat loh Pak Ustadz yang ngomong. Kebanggaan kayak gitu tuh apa gunanya hadirin sekalian? Pertolongan Allah akan tercabut. Lihat itu di Hunain. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari berhamburan tidak karu-karuan. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, maka pada hari itulah disebut dengan hari Hunain, hari yang sangat bersejarah. Nah, perang yang keempat itu perang Ahzab. Perang Ahzab ini yang diceritakan dalam Quran, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini orang Arab bisa bergabung dengan orang Yahudi. Yahudi dan Arab ini mungsuhan, mungsuhan terus. Lah untuk melawan Nabi dan sahabat mereka bergabung, maka pasukan gabungan namanya Ahzab. Ini cerita nih. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi dan sahabat ini 1.000 orang lah, itu 10.000 orang lebih. Rasanya kena gebak gitu maksudnya. Iya ini. Akhirnya Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, taktik perang orang Persia itu bikin parit. Maka namanya perang parit, perang Khandaq, perang Ahzab. Ahzab itu golongan, parit itu Khandaq. Maka kalau orang haji umroh kan kadang-kadang diajak untuk ziarah ke Khandaq itu. Maksudnya itu sejarah perang Khandaq itu. Lah, Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini
ndak wani adu Arab istilahnya, maka menduduk apa? Duduk ini apa namanya? Parit. Nah, supaya ndak adu Arab. Nah, gitu. Lah hadirin sekalian, dalam keadaan cuaca dingin, lapar, ini sahabat Nabi dan sahabat duduk parit itu dalam keadaan susah, itu banyak pengkhianat biasanya. Tapi hadirin sekalian, ini dalam keadaan susah semua setia kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Buka baju, ganjal batu sudah. Berapa? Sahabat ganjal batu 1. Maka Nabi senyum, Nabi buka baju. Ternyata sudah berganjal 2. Nabi lebih lapar daripada mereka. Ini pemimpinnya lebih lapar daripada pengikutnya. Bukan pemimpinnya ongkang-ongkang. Itu pemimpin tempe Pak sekalian. Wah lah gampang kalau jaluk dilayani ongkang-ongkang, sing liyane didak-idak ngono kae. Itu akhlak yang tidak baik, pemimpin yang tidak baik seperti itu. Maka Rasulullah adalah pemimpin yang uswatun hasanah. Wah, ini sekalian. Yang lainnya lapar, beliau lebih lapar. Nah, ini. Maka hadirin sekalian, ada orang Quraisy, Amr bin Abi Wud. Dia mengatakan, orang Islam, katanya kalau kami mati masuk neraka, kalau kalian mati masuk surga. Iya iki kok perang kaya ngene nganggo ora adu arep, iki perang apa ngene iki. Maka dengan keahlian dia ini pendekar. Maka dia bisa naik kuda tuh terbang melewati parit itu sampai masuk ke wilayahnya Nabi dan orang beriman. Terus bersair. Orang zaman dulu kan biasa bersair itu. Wah, bersairnya tuh sair ngenyek Nabi dan sahabat itu intinya. Orang Islam katanya kalau mati masuk surga, orang beriman masuk surga, kami orang kafir masuk neraka. Mana? Ayo, siapa yang wani adu arep karo aku? Tanding saya sadurunge perang. Maka Nabi berdiri. Di antara para sahabat semua dingin, lapar. Siapa di antara kalian yang mau aku janjikan surga? Siapa yang mau menghadapi? Ini pendekar besar loh Pak. Nah, cara petinju Mike Tyson. Ngeri loh Pak. Nah, kelas teriaran maju langsung keder kayak. Waduh. Maka berdirilah seorang pemuda, ana ya Rasulullah. Nabi pura-pura enggak lihat loh Pak. Yang lain siapa yang lain? Berdiri lagi pemuda yang sama sampai 3 kali. Siapa hadirin sekalian? Itulah sahabat Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, menantu Nabi. Ana ya Rasulullah. Nabi tidak tega, masih muda, ini musuhnya halah. Kelasnya itu Mike Tyson, lagi mau Elias Pikal. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kesini engkau wahai Ali. Maka Nabi mencabutkan pedangnya, maka diberikanlah kepada sahabat Ali. Nama pedangnya itu adalah Zulfakar. Maka kalau ada orang bernama Zulfikar, itu nama pedang Nabi yang diberikan kepada sahabat Ali. Tapi sahabat semua lemes. Poiso lah, wes jago lagi, wes hitam di atas putih kalah mesti gitu kayak. Maka sahabat Ali maju. Kamu siapa? Kata Amr itu di atas kuda. Ana Ali bin Abi Thalib. Ibuku menamakan aku Haidar. Haidar itu anak macan. Nah, oh, saya kenal dengan bapak kamu. Dah kamu pulang. Saya tidak mau membunuh anak daripada sahabat saya. Jadi bapaknya sahabat Ali ini, Abu Thalib itu temennya, ini baraane gitu loh Pak maksudnya, pendekar zaman lama gitu. Maka sahabat Ali ini ora goglo. Wah, ya iku kancane bapakku no. Iya. Alah, ki lak wong Jawa ngono kuwi. Wong Jawa ki alah ngono ki langsung lembek ngono kae. Wong Arab ora. Hai Amr, ngono gagah. Mula ya jenenge ya anak macan wae. Hei Amr, ngono. Aku berikan 3 pilihan kepada kamu. Berimanlah kamu kepada Allah, kamu akan selamat. Yang kedua, pulanglah kamu pada kaummu, maka kamu akan selamat. Yang ketiga, saya akan membunuh kamu. Dahsyat loh Pak. Sairnya tuh kayak gitu. Amr itu langsung terbang dari kudanya itu. Jurus pertama, sahabat Ali langsung luka kepalanya. Coba lagi jurus pertama kena kepala.
Sahabat liannya langsung lemes kayak ya Allah, piye jago. Allahu Akbar. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kelontang debu mau padang pasir, tidak kelihatan lagi mana yang Amr, mana yang sahabat Ali. Maka buat jatuh. Sepi semua sahabat nih, jangan-jangan Ali yang jatuh. Ternyata di tengah-tengah medan pertempuran itu terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sahabat semua bertakbir, Allahu Akbar. Persis kata guru-guru kita cerita tentang Nabi Daud membunuh siapa? Jalut. Jalut itu raksasa, wedi karu-karuan. Maka datanglah Daud yang kecil. Maka Daudlah yang membunuh daripada Jalut. Persis kejadian itu seperti yang ada dicerita di dalam Quran. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah datangkan angin topan yang luar biasa, memporak-porandakan daripada pasukan Ahzab ini, bubar semua. Jadi asbab dohir yang ditempuh itu hanyalah membuat parit. Tetapi bukan parit yang menyelesaikan masalah, tapi Allah datangkan apa? Angin. Hadirin dimuliakan Allah SWT, salah satu penyebabnya itu ketaatan para sahabat kepada Nabi. Kebalikannya daripada perang Uhud. Nabi mengutus seorang sahabat namanya Nuaim, jadi mata-mata. Kamu jadi mata-mata saja, jangan berbuat apapun. Maka waktu mata-mata di tempat musuh ini, itu Abu Sufyan itu jarak tembak loh Pak. Jenderal ini rampung urusannya, nah, menurut akal. Tapi sahabat ini tidak mau berbuat seperti Huzaifah, bukan Nuaim, Huzaifah radhiyallahu an. Tapi beliau tidak mau. Pesan Nabi suruh memata-matai saja, tidak menembak. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, akhirnya Huzaifah setelah melihat keadaan pulang, mau laporan kepada Nabi. Di tengah jalan berjumpa dengan para malaikat. Wahai Huzaifah, sampaikan salam kami kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat sudah siap. Hari ini apa ada cerita malaikat? Nah, kono F15 kita ya F16 no. Kalau F16 kita F35. Kalau dia pakai F35, kita pakai Sukhoi 35. Betul enggak? Apa maksudnya? Dia makhluk, kita ya makhluk. Dari makhluk ke makhluk, ora bubar-bubar. Lah karena kita ketinggalan teknologinya, akhirnya kalah terus. Nah, hadirin sekalian, tetapi peperangan itu terjadi, itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya karena keterpaksaan. Ini tayamum Pak. Selama masih ada air, tetap dengan air wudhu mensucikan diri. Mandi junub mensucikan diri dengan air. Tapi kalau tidak ada air, terpaksa mandi junub dan berwudu diganti dengan bertayamum. Fatayamamu falam tajidu ma'an fatayamamu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, saya ulang, ini gelas ini ada isinya air, kopi, dan gula. Dirasakan pahit rasanya. Kenapa ya? Ternyata gulanya belum diaduk. Oh, perlunya gerakan mengaduk. Gek, diminum, wah sedepnya minta ampun. Apalagi yang ahli siwak. Apa siwak? Paling enak jare minum kopi karo udut. Semua bertanya sama saya, Ustadz ini gimana udut ini Ustadz hukumnya? Hukumnya makruh saja ya. Tapi seorang dai ngomong kebaikan kok mulutnya penuh dengan makruh. Ora mandi no. Nek cara ula iki upase iki ora. Lah kebak makruh kok. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini katanya agamanya agama rahmatan lil alamin, tapi kok rahmatnya tidak terasa di mana-mana. Padahal di tempat kita sudah ada 2 Pak Rahmat ini. Coba bayangkan, ternyata agamanya mandek nang idola wae gitu loh maksudnya. Lah ini perlu dibawakan ke gunung, ke pantai,
kota, desa, kemana-mana agama didakwahkan. Nanti semua inilah gerakan membawakan agama. Nanti hadirin sekalian, ya, agama ini diamalkan oleh orang banyak, lah rahmat itu akan terasa di mana-mana. Maka saya katakan, kalau agama hidup, maka nanti rumah makan dan hotel akan tutup. Kenapa? Karena orang kepengen menjamu tamunya masing-masing. Jenengan nginep nyipeng gen kula mawon. Nah, kan jenengan nanti make dahar gen kula mawon. Lah ora payu loh. Itu terpaksa Pak, harus tutup rumah makan dan hotel. Bukan kita mau menutup hotel dan rumah makan, tapi itu secara otomatis. Adanya market online, maka hari ini supermarket jadi sepi dan tutup Pak. Mangga 2 kayak kuburan sekarang di Jakarta itu, nggak ada lagi orang jualan di sana. Nah, itu. Lihat tuh Matahari ya pada tutup, Giant ya pada tutup. Soalnya sekarang pakai ongkang-ongkang doang bisa datang makanan kan ya. Hah? Apa namanya itu? GoFood. Lah itu kenyataan Pak. Maka kalau agama hidup, nanti itu akan dengan sendirinya terjadi yang seperti itu. Maka hadirin sekalian, termasuk hotel-hotel kresek itu nanti akan tutup dengan sendirinya. Lebih dulu maksud saya, karena tidak ada lagi orang mau zina, orang mau nikah Pak. Haram. Nah, gitu. Dosa. Nah, itu. Sekian hadirin sekalian, insya Allah kemarin kita alhamdulillah ada 2 jamaah kita bergerak di daerah Pengging, tempat rojone Kebo Kenongo. Orang ramai-ramai nyembah kuburan. Kita datang ke sana, sembah Allah, jangan sembah kuburan. Gitu Pak. Itu dakwah namanya. Orang meneng wae ning omah, repot Pak. Nanti gimana tanggung jawab kita? Wah, kita dakwah sama istri, tiap hari sudah dakwah sama istri, Wah. Kita mau dakwah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi pagi membaca, saya panjangkan sedikit. Saya pagi tadi membaca dalam postingan yang ada di Jamaah Idola tentang riwayat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Ka'ab bin Malik orang awal dalam Islam, orang yang disebut dengan Ashabul Badar, orang yang ikut berperang dalam perang Badar, dimuliakan oleh Allah. Hanya karena lalai dan terlambat, sehingga beliau ini tidak sempat berangkat, tidak ikut berangkat bersama Nabi ke Tabuk. Maka hadirin sekalian, ketika Nabi pulang, ya kan, maka Nabi langsung duduk di masjid, orang-orang datang, munafik datang semua, alasan ini, alasan itu. Nabi mengatakan 80 orang yang beralasan. Nabi mengatakan, saya terima alasan kalian, tapi Allah yang paling tahu hati kalian. Ka'ab bin Malik datang berkata, jujur ya Rasulullah, sebenarnya tidak ada halangan bagiku, tapi karena kelalaianku sehingga aku tertinggal dalam perjuangan agama. Bukan tertinggal sholat Pak, sing nulis iki rungokno kuwi. Jangan dipedot-pedot maksud saya itu loh. Kalau mau itu apa namanya? Mari kita berkata jujur, itu hubungannya dengan perjuangan agama, bukan dengan kehidupan sehari-hari yang biasa. Ini riwayat besar sampai turunnya ayat asbabun nuzulnya itu. At-Taubah 117, 18, 119 turun tentang Ka'ab bin Malik. Oleh Nabi dibaikot selama 40 hari Pak. Ora diajak omongan. Karena tidak ikut berjuang. Karena kejujuran malah dibaikot. Lah ngono. Setelah 40 hari Nabi bilang istrinya panggil. Istrinya suruh berpisah dengan suaminya selama 10 hari. Maka 50 hari dibaikot, termasuk diambil istrinya. Gara-gara lalai tidak ikut berjuang dengan Nabi. Mohon maaf Pak, kalau kita hidup sejaman dengan Nabi, ramelu mangkat, terus hukumannya apa kira-kira? Loh, bahwa kita jujur Pak, apa kita nggak akan dibaikot oleh Nabi seperti itu? Apa kita akan tidak dimasukkan pada golongan munafik nanti? Gitu dalam pembahasannya. Aku harus balas dengan tulisannya, malas aku. Nah, itu. Ngagomo, belajar agama sing komplit Pak.
Jadi jangan separuh-separuh, setengah-setengahi mengacaukan pikiran. Itu tuh riwayat tentang orang yang tertinggal dalam perjuangan. Jujur memang jujur, tapi apa lanjutannya? 50 hari dibaikot. Kata Ka'ab bin Malik, kalau aku memandang wajah Nabi, ikut sholat berjamaah. Nabi memalingkan wajahnya. Kalau aku memalingkan wajahku, Nabi memandang wajahku. Jadi Nabi juga cinta. Ini orang dicintai Allah, tapi karena kesalahan dalam meninggalkan perjuangan, itu sampai diboikot. Ada nggak orang tertinggal sholat jamaah sampai diboikot 40 hari? Tunjukkan riwayatnya kepada saya. Nah, gitu. Aku ora nesu lho iki. Akhirnya sebelum sholat subuh ini, Nabi mendatangi daripada siapa? Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab, telah datang keputusan Allah. Allah menerima tobat kamu dan Allah mengampuni kamu. Maka itulah ayat 117, 118, 119 At-Taubah tentang pertobatan daripada orang yang tertinggal dalam fisabilillah. Abdullah bin Rawahah tertinggal fisabilillah setengah hari. Nabi mengatakan 500 tahun kamu tertinggal masuk surga. Lalu kok perjuangan kok disepelek gitu loh. Iya maksudnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, kalau mau tulis-tulis itu dipikirkan atau tanyakan kepada saya gitu maksudnya. Ini benar enggak riwayatnya begini? Maksudnya supaya tidak kacau dan rancu gitu. Mari kita jujur, dipikir jujur ling nyekel duit kotak opo piye. Bukan itu. Kejujuran itu kejujuran dalam tidak ikut dalam perjuangan. Semua paham Bapak-bapak dan saudara sekalian? Demikian hadirin sekalian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi wa taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Mas Kohar.